Shalom teman-teman pemuda, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini. Kita ada di online service The Last Joel. Mari bersama kita memuji menyembah Tuhan, bawa diri kita, bawa hati kita untuk memuji membesarkan Tuhan. Dengan segenap hati kita mau memuji Tuhan. Tundukkan kepala, kita satukan hati sejenak, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur dan berdoa untuk siang hari ini. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, untuk kami memuji membesarkan Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, kami mengalami hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Biar kuasa-Mu mengalir dalam setiap kami, kuasa-Mu memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Yuk bersama bertepuk tangan. Teman-teman yang di rumah-rumah, tepuk tangan puji Dia. Kita tinggikan Tuhan yang besar, kita agungkan Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Yang bersama nyatakan, kami rindukan kuasa semesta. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Bersama yang di rumah-rumah nyatakan, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari hari ini dimanapun engkau berada, bersama-sama bertepuk tangan memuji Dia. Ikuti musik memuji Tuhan bersama, come on. Teman-teman dimanapun kau berada, boleh angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Bersama dengan segenap hati kita mau menyatakan, dengan penuh kerinduan nyatakan, kami rindukan kuasa
sore yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sebab Dia Tuhan yang besar, Dia yang dahsyat. Sepakat dengan saya, boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari datang lebih sungguh lagi menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan, mengagungkan. Sebab Tuhan layak untuk kita puji. Tuhan layak untuk terima pengagungan kita. Mari bawa hati kita, buka hati kita dimanapun teman-teman berada. Biar hari ini kita mengalami Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh besar kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab karenanya kami mau tetap menyembah Tuhan. Hari ini kami meninggikan Engkau Tuhan. Setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Mari dengan sungguh-sungguh nyatakan, yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Boleh bersama angkat tangan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala di dalam roh dan kebenaran. Kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Boleh bersama-sama nyatakan pujian ini. Sungguh besar setia-Mu, amin, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Segenap hati nyatakan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Anak-anak muda, angkat kedua tanganmu tinggi. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggi
sekalipun kita masih muda, tapi tetap miliki hati yang tetap rindu untuk terus menyembah Tuhan. Miliki hati yang selalu mau hidup dalam hadirat Tuhan. Mari bersama angkat kedua tangan kita, angkat wajah kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Biar melalui pujian ini menjadi lambang pengakuan kita hari ini. Biar hari-hari ini kita semakin dekat, semakin meninggikan Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Amin. Segalanya lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah Engkau Tuhan yang besar, kami agungkan. Mari bawa hati kita menyembah Tuhan. Mari bawa hidup kita lebih lagi mengagungkan Tuhan Yesus. Alami Dia dalam roh dan kebenaran, kami menyembah Engkau Tuhan. Dalam kesungguhan kami menyembah Tuhan. Dengan penuh pengagungan kami datang menghampiri Engkau. Haleluya, haleluya. Oh, terus sembah Dia, teman-teman, anak-anak muda. Come on, lebih dalam lagi, tenggelam dalam hadirat Tuhan. Dimanapun engkau berada hari ini, pastikan engkau mengalami hadirat Tuhan. Pastikan engkau menyembah Tuhan. Pastikan engkau menikmati Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Percayalah tidak ada satupun yang terlewatkan dalam hadirat Tuhan. Kita mengalami Tuhan, beri pengagungan. Haleluya. Kami menikmati kuasa-Mu Tuhan. Kami menikmati aliran kuasa-Mu. Jesus, we worship You, Lord. Terus agungkan Tuhan, terus tinggikan Tuhan. Haleluya. Kami mengalami Engkau Tuhan Yesus. Yesus, haleluya. Kasih-Mu mengalir daripada
penyembahan kami hari ini berkenan dan menyukakan hadirat Tuhan, hati Tuhan. Biar kami tetap mencintai hadirat Tuhan. Biar kami tetap mengalami Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Amin, amin. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Mari dalam keintiman nyatakan pujian ini. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Buka hati kita lebih dalam lagi, nyatakan. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. I worship you, I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. I worship you, I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul,
to worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Benar Tuhan, betapa kami mencintai hadirat-Mu, betapa kami mencintai pribadi-Mu, dan biarlah hidup kami terus mencintai Tuhan, mencintai hadirat Tuhan. Hari ini kami sudah banyak memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah lewat pujian, lewat nyanyian yang kami naikkan, Tuhan diberkati, Tuhan disenangkan, bahkan Tuhan dipermuliakan. Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu, Tuhan mengurapi telinga hati kami untuk kami terima kebenaran firman Tuhan. Juga boleh Tuhan urapi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu tertanam, bertumbuh dalam kehidupan kami. Terlebih kami keluar dalam keseharian kami, menunjukkan bahwa kami hidup di dalam firman itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Sobat Joel, senang sekali saya bisa membagikan kebenaran firman Tuhan untuk saat ini. Nah, saya percaya di dalam perjalanan hidup kalian gitu ya, sebagai Sobat Joel, adalah sebuah perjalanan yang luar biasa. Yang percaya mari berkata amin gitu ya. Jangan berkata gini, Kak, keadaan saya ini belum oke lah ya, masih berada dalam kondisi-kondisi yang tidak oke lah Kak. Tapi saya mau berkata begini, tetap percaya, amin, bahwa ketika Yesus ada dalam kehidupanmu, masa depanmu pasti akan berubah menjadi lebih baik, amin. Jadi jangan meratapi nasib dan jangan berkata gini, kok kelihatan masa depan saya ini gak ada loh Kak. Wah, keadaan dunia seperti ini, papa mama saya pendapatannya jauh berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Dan kalian mulai berputus asa dan mulai berkata kepada diri sendiri, ya sudahlah, hidup ini mengalir aja, hidup ini jalan seperti biasa. Saya mau berkata, kita punya Tuhan yang luar biasa, Sobat Joel, percayalah ya. Nah, hari ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan dengan judul What Will Jesus Do? Ya. Jadi artinya gini, apa yang Yesus mau kita kerjakan. Jadi Tuhan kita tuh keren loh. Dia itu Allah yang keren dalam artian begini. Dia itu ada di dalam kita dan dia sedang melakukan sesuatu dalam hidup kita. Sehingga waktu kita menjalani masa muda kalian gitu ya, sebagai orang-orang muda, saya mau berkata begini, kalian akan menjadi keren. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam hidup kalian. Nah, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan gini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, yaitu Yesus ya, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi Alkitab ini berkata gini, kalau saya gitu ya, ada di dalam dia, maka kita ini wajib hidup seperti Kristus. Supaya apa yang Yesus mau kita kerjakan, itu kita bisa lakukan. Dan saya mau berkata gini, ketika kita meresponi setiap masalah seperti Yesus meresponi segala sesuatu dalam perjalanan hidupnya. Yesus itu pernah hidup loh di dalam dunia. Ya tahu kita tahu ya, usianya itu 33 tahun. Nah, dia mengalami apa yang sebagai orang muda gitu ya, mengalami apa yang namanya pernah sedih, pernah beribadah di bait Allah gitu ya. Jadi Tuhan Yesus juga melakukan hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi apa yang kalian alami gitu ya, apa yang kalian alami sebagai orang muda gitu ya, percayalah Yesus pernah muda. Ya, sebab dia menginjak usia 33, jadi harus muda dulu ya. Mungkin ada di antara kalian usianya ada 14 tahun, ada 15, ada 16, atau mungkin ada yang sekian belas gitu ya. Yesus pernah menempuh usia seperti itu. Tetapi Alkitab mencatat gitu ya, Yesus itu mencatat sejarah. Jadi sejarah Yesus itu bukan hanya sejarah yang ada di Israel, tapi sejarah Yesus itu ada di seluruh dunia, dikenal ya. Kehidupan Yesus itu menoreh sebuah sejarah. Nah, Yesus pun menginginkan bahwa dia ini kan berhasil nih ya. Kakak ini bilang bahwa Yesus ini berhasil. Kenapa? Kenapa kakak bilang berhasil? Karena pengikutnya banyak. Ya kan? Saya mau berkata begini, seorang dikatakan pemimpin kalau dia memiliki pengikut.
Nah, Yesus ini punya pengikut banyak di mana-mana. Nah, Yesus ini yang adalah Tuhan yang pernah menjalani hidup di bumi ini ingin supaya kita ini bisa mengerjakan apa yang Yesus mau kita kerjakan. Nah, kakak mau ngomong begini ya. Seseorang yang bisa melakukan sama seperti yang orang harapkan, itu dia harus mengalami apa yang namanya sebuah hubungan. Mungkin hubungan itu bukan hubungan hai gitu, enggak. Hubungan itu harus lekat, harus kuat gitu ya, harus kuat terbangun. Dari situ akhirnya orang tersebut akan serupa dengan orang yang mengharapkan orang ini seperti dia. Nah, saya mau berkata gini, Alkitab berkata di dalam dia. Jadi Yesus di dalam Alkitab yang kita baca tadi berkata gini, kita di dalam dia supaya kita bisa mengerjakan. Nah, arti di dalam dia itu salah satu ya, terjemahan bebas ya kakak pakai. Artinya mengidolakan Yesus. Nah, kalau kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita, pasti kita mengidolakan dia. Nggak mungkin misalnya ya, kakak ini mengidolakan seseorang gitu ya, tapi kakak nggak ngikut stylenya, nggak ikut gayanya. Nah, mungkin kalian yang punya idola gitu ya, orang Korea kah atau artis apa gitu ya, pasti kalian sedikit memiliki kemiripan dengan apa yang kalian idolakan. Nah, idola itu mempengaruhi langkah-langkah hidup kita. Nah, kakak cari nih ya, apa yang dimaksud idola. Idola adalah orang, gambar, patung, dan sebagainya yang menjadi pujaan. Nah, kakak percaya deh kalian punya idola. Gitu. Nah, ketika kalian punya idola, mungkin ya ada orang saking idolanya dengan seorang artis gitu ya, maka dia akan mencari gambar gitu ya, dia akan mencari gambar dan dia akan tempel di kamarnya dan dia kemudian memandanginya gitu. Oh, kok matanya itu bagus ya, matanya belok gitu ya, wajahnya halus gitu ya. Nah, kalian mulai ada mengidolakan dia, kalian mulai ada pujaan gitu ya, ada sesuatu yang kalian taruh orang itu di dalam hati kalian. Nah, hanya orang yang menaruh sesuatu dalam hatinya seperti yang tadi idola, mau orang kayak mau gambar kayak mau patung, tapi pujaan. Nah, lama kelamaan dia akan memiliki kemiripan dengan pujaan tersebut. Nah, saya mau berkata ini, kakak mau nanya, idola kalian apa? Jangan idolanya orang di dunia maya loh ya. Karena orang di dunia maya gitu ya, itu belum tentu teruji loh. Tapi carilah orang yang memang benar-benar nyata. Karena hidup kalian gitu ya, hidup kalian sebagai Sobat Joel itu nyata. Tapi ketika kalian adopsi idola itu dari dunia maya, orang itu nggak pernah hidup gitu ya, terus kalian mengidolakan dia, dia belum teruji. Jadi idolakan seseorang gitu ya, yang sudah melewati ujian, maka engkau akan berhasil. Nah, Tuhan Yesus berani berkata, kalau aku di dalam engkau di dalam aku gitu, lakukanlah banyak pekerjaan. Kenapa Yesus pernah melakukan dan sampai sekarang Yesus melakukan? Kalau saya mau, kakak pakai istilah yang ini ya, kalau mau keren gitu, Yesus itu keren. Kenapa? Karena banyak orang mau mengikuti dia. Kalau dia nggak keren, saya percaya gini, nggak ada orang. Orang bilang, wah, saya ikut dia 5 tahun, oh ternyata Yesus hanya gitu. Tapi Yesus kita itu luar biasa. Amin. Sampai sekarang kita masih mengikuti dia. Sampai sekarang kita masih percaya kepadanya. Kenapa? Karena dia keren, dia teruji dalam kehidupan nyata. Jadi, apa yang Yesus mau kita lakukan dalam hidup sama seperti yang sudah dia lakukan, kakak hanya membaca, hanya memberikan 2 saja gitu ya. Yang pertama, Tuhan Yesus waktu difitnah atau dibullying gitu ya, dia tidak membalas dengan memperlakukan hal yang sama. Nah, kakak catat ya, di dalam Matius 12 ayat 24, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi waktu Tuhan Yesus nih ya, mengusir setan gitu ya dari seseorang, orang-orang Farisi bilang, wah, difitnah. Orang itu, Yesus itu mengusir dengan memakai kuasa daripada raja setan. Istilahnya kayak gitu. Raja setan. Bayangkan ya, Tuhan Yesus difitnah bahwa dia melakukan trik gitu ya. Saya mau bilang trik
Mengusir itu dengan memakai kuasa setan. Nah, kalau seandainya pada saat itu gitu ya, Yesus memberikan jawaban, memberikan reaksi, lu kok kurang ajar ya, atau misalnya gitu ya. Kamu bilang saya mengusir itu pakai kuasa raja setan gitu atau penghulu setan gitu ya. Tiba-tiba dia emosional gitu ya. Saya mau berkata, itu jadinya apa pada saat itu? Nah, kita harus tahu reaksi Tuhan Yesus waktu difitnah atau bullying itu di ayatnya yang ke-37. Yesus berkata gini, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi Yesus berkata bahwa kamu itu mengatakan hal seperti itu, maka kamu akan mengalami apa yang kamu katakan. Apa yang kamu katakan, kamu akan tuai. Jadi sebenarnya Yesus sedang ngomong nih buat kita yang saat ini ya, Sobat Joel, gitu ya. Bahwa hati-hati nih dengan perkataan. Jadi kalau ada orang memperkatakan kamu, memfitnah kamu, membullying kamu gitu ya. Sama seperti Yesus lakukan. Dia hanya ngomong hati-hati perkataanmu. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Jadi kalau engkau dibullying gitu ya, engkau difitnah oleh orang gitu ya, saya mau berkata gini, berkata Tuhan, tolong supaya saya tidak membalas. Karena waktu kita membalas, maka ayat 37 ini akan terjadi dalam hidup kita. Kita juga akan mengalami penghukuman. Kenapa? Karena ucapan kita. Jadi sama seperti Yesus, kakak berharap mungkin kau saat ini sedang dibully atau difitnah, orangnya itu nggak baik loh, kamu jangan bergaul sama dia, nggak enak, nggak asik orangnya gini lah, orangnya gitu, orangnya nggak keren, orangnya suka fitnah, orangnya sebenarnya mungkin kau difitnahkan seperti itu. Tapi sama seperti Yesus yang dilakukan, dia menahan dirinya, gitu ya. Dan dia berkata begini, aku akan menahan supaya aku juga tidak mengeluarkan kata-kata yang salah. Jadi Yesus mau ketika dalam hidup kita, ketika kita berjalan dalam hidup ini, ada hal-hal yang kau sedang alami dalam hidupmu, gitu ya. Engkau mengalami sesuatu yang pahit, engkau mengalami sesuatu yang tidak enak, kamu difitnah, dibullying, bahkan mungkin oleh sahabatmu yang dulu sahabatmu, sekarang kok seperti itu. Saya mau bilang gini, Yesus sudah pernah mengalami hal tersebut. Tetapi Yesus keluar lebih dari pemenang. Dia tidak berkata begini, kamu bilang gitu, jangan-jangan kamu yang melakukannya. Enggak. Dia bangun satu pemahaman kepada orang-orang di sekelilingnya bahwa apa yang engkau perkatakan akan engkau tuai. Apa yang engkau ucapkan itu akan kau terima. Dan saya mau berkata, kalau ada orang bullying kau, orang fitnah engkau, lakukan seperti Yesus. Dan kakak percaya ya, Sobat Joel, engkau tidak termasuk dalam bilangan orang-orang yang memfitnah atau membuli orang lain. Karena kita tidak memiliki karakter itu. Sebab dikatakan tadi, ketika Yesus di dalam kita, maka kita akan melakukan perkara-perkara. Ya. Yang kedua yang kakak catat adalah, melakukan kewajiban. Di dalam Matius 22 ayat 21 dikatakan gini, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi Tuhan Yesus ini sedang saya mau bilang begini ya, itu sedang mau dicari kesalahannya lah ya. Tuhan Yesus mau dicari kesalahannya. Nah, kira-kira Tuhan Yesus ini kalau disuruh bayar pajak, mau bayar pajak nggak ya? Ya. Sementara ini dia bayar pajaknya ini bukan untuk bangsa Israel, tapi pajak ini uangnya masuk di dalam kas daripada orang Romawi gitu ya. Jadi mereka coba untuk mengetahui, mencari celah untuk menjebak Yesus dengan mencari yang namanya kewajiban. Tapi keren loh. Tuhan Yesus bilang begini, ambil koin itu. Di koin itu ada gambarnya siapa? Ada gambar. Ternyata ada gambar kaisar. Jadi dikatakan berikan apa yang menjadi milik kaisar dan berikan apa yang menjadi milik Allah. Jadi Yesus itu adalah satu pribadi yang saya mau berkata gini, kewajiban tetap dijalankan. Kewajiban tetap dilaksanakan. Sekalipun gitu ya nggak enak gitu ya. Nah, kakak percaya kalian sebagai Sobat Joel,
kalian punya kewajiban gitu ya, kewajiban sekolah, kewajiban kuliah gitu ya. Mungkin dengan kewajiban lain di rumah dan lain-lain. Saya mau berkata begini, Yesus juga sudah melakukan kewajibannya. Salah satu kewajiban Yesus adalah bayar pajak. Mungkin kalian nggak bayar pajak gitu ya. Tapi yang kakak tekankan gini, apa yang harus kita lakukan, kita harus kerjakan. Itu yang Yesus mau kita lakukan. Karena Yesus juga sudah melakukan. Saya mau berkata gini, kewajiban itu bukan sesuatu yang membinasakan kita. Kewajiban itu justru membuat kita menjadi semakin dewasa, semakin kuat, semakin mengerti tentang apa yang harusnya kita lakukan. Jadi jangan alergi ya terhadap yang namanya kewajiban. Kewajiban harus sekolah, kewajiban harus taat kepada orang tua, kewajiban harus ibadah gitu ya misalnya. Jangan merasa alergi dengan yang namanya kewajiban. Sebab kakak berkata, di dalam ayat yang seterusnya dikatakan begini, ketika Yesus memberikan pengajaran apa yang harus menjadi milik kaisar kamu berikan dan apa yang menjadi milik Tuhan harus kamu berikan, yaitu bicara dalam konteks kewajiban, orang banyak itu heran melihat apa yang Yesus lakukan. Nah, saya mau berkata gini, kalau jadi tokoh gitu ya, jadi orang muda, jangan jadi orang muda yang nanggung. Tapi jadilah orang muda yang buat orang lain itu heran. Wih, kok keren ya. Si A, wih keren. Gitu ya. Jadi kalau mau jadi orang muda, langsung jadi orang muda yang keren. Jangan nanggung. Yesus itu menjadi orang muda. Menjadi orang yang keren. Dikatakan di dalam, heranlah mereka. Kenapa heran? Karena jawaban Tuhan Yesus. Saya mau berkata begini, orang muda bukan orang yang tidak bisa mengherankan orang lain, yang tidak bisa memberikan rasa kagum buat orang lain. Semuanya bisa. Kita ingat Daud waktu muda ketika dia berhadapan dengan Goliat. Dia bisa mengalahkan Goliat, itu usianya masih muda loh. Dia mengherankan banyak orang. Kakak percaya ketika kalian memutuskan untuk seperti yang di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kristus hidup itu mengherankan banyak orang. Dari pengajarannya, dari keputusannya, dari perkataannya, dari cara dia berpikir, dari cara hikmat yang dia bagikan, itu mengherankan. Dan kakak bilang, ini ketika ayat ini kita hidupi gitu ya, kalian hidupi, kalian itu bisa menjadikan orang yang mengherankan teman sekolah kalian, orang-orang di sekeliling kalian, keluarga kalian, terus wih kok heran, kok luar biasa orang ini. Kenapa? Karena kalian memutuskan untuk mengidolakan Yesus. Ketika kita mengidolakan orang yang sudah teruji, pribadi yang sudah teruji, saya mau berkata, kita akan jadi sama seperti yang kita idolakan. Jadi kakak minta jangan idolakan orang-orang di dunia maya. Yang kadang-kadang kelihatan gitu ya, kok kelihatannya keren, cantik, cakep gitu, saya mau jadi seperti dia. Kalian belum tahu dia seperti apa idolanya, dalam hidupnya seperti apa. Tapi mari kita melakukannya, kita mencari idola kita, yaitu Yesus. Sehingga apa yang Yesus mau kita kerjakan, kita lakukan. Amin, kita lakukan. Supaya gini, ketika Tuhan difitnah, dibullying, dia berkata, setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan. Dan yang kemudian ada kewajiban. Semua orang yang hidupnya melakukan dua hal ini, saya mau berkata, engkau akan menjadi orang yang mengherankan orang lain. Engkau akan menjadi pribadi yang lain. Jangan jadi orang pribadi yang biasa, jangan menjadi orang muda yang biasa, tapi jadilah orang muda yang luar biasa. Karena kenapa? Yesus ada di dalam kita, dan itu yang akan membuat kita menjadi orang yang mengherankan orang lain. Jadi kakak percaya sebagai Sobat Joel, kalian bisa melakukan itu. Yuk, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di dalam kami,
Engkau akan membuat kami menjadi satu pribadi yang berjalan seperti yang Yesus Engkau mau. Bantu kami, supaya kami tumbuh di dalam usia muda. Sekalipun kami muda, kami bisa menjadi pribadi yang mengherankan orang-orang, yang memberikan rasa kagum, baik itu kepada Allah yang kami sembah, maupun orang lain akan berkata, oh kamu kok luar biasa. Dan hamba-Mu percaya, terima kasih Tuhan. Engkau akan membuat mereka menjadi pribadi yang heran di dalam studi mereka, di dalam posisi mereka sebagai anak ya Tuhan. Mereka boleh menjadi kebanggaan orang tua mereka ya Tuhan. Sehingga hamba-Mu berkata, Tuhan, bukan hanya orang lain, tapi mereka boleh menjadi satu pribadi yang boleh membanggakan, boleh mendatangkan keheranan buat orang-orang di sekeliling mereka. Kenapa? Karena itu yang Yesus mau mereka lakukan. Terima kasih ya Bapa, Hamba-Mu percaya mereka dan keluarga Sobat Joel ini Tuhan akan terus diberkati, dilindungi oleh Engkau, sehingga sepanjang tahun 2021 mereka dan keluarga mereka Tuhan akan aman dalam perlindungan, dalam penyertaan-Mu. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Hamba-Mu melepaskan berkat untuk Sobat Muda Joel, mereka yang hari ini sedang berada dalam letih lesu dan berbeban berat. Hamba-Mu berdoa, Hamba-Mu melepaskan damai sejahtera sukacita turun atas mereka ya Tuhan. Sehingga mereka memperoleh kemenangan, sehingga mereka memiliki gairah yang baru. Mereka yang hari ini sedang mengalami apakah Tuhan itu nyata atau tidak. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, perlihatkan keberadaan-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang nyata, Engkau Allah yang sanggup menolong mereka, menyertai mereka, mendampingi mereka. Bukan hanya hari ini, tapi bahkan sampai selama-lamanya. Mereka yang hari ini sedang bermasalah dengan keluarga Tuhan, Hamba-Mu berdoa, Engkau menghibur mereka, Engkau memberikan rasa hormat kepada orang tua begitu kuat dalam hidup mereka, dan mau percaya Roh Kudus akan mengurapi mereka, memampukan mereka untuk berjalan seperti yang Tuhan mau. Dan Hamba-Mu percaya berkat dari Allah Bapa dan berkat dari anak-Mu Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai mereka semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya berkata, amin.